Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian di hari-hari yang sebelumnya. Setelah kita membahas tentang beberapa sunnah-sunnah di dalam melaksanakan ibadah saum. Kemarin telah dibahas tentang berbuka puasa. Ya. Jadi di dalam berbuka puasa ada sunnah yaitu takjilul iftar. Menyegerakan berbuka puasa. Sebaliknya ada makan sahur. Ini kalau makan sahur ini adalah disunnahkan diakhirkan. Dua sunnah yang secara prinsipnya agak berlawanan. Namun itulah sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Dalam hal ini berkaitan dengan ibadah makan sahur, ada sebuah hadis yang secara khusus Rasulullah SAW memberikan sebuah petunjuk kepada kita. Dalam sabdanya, qala Rasulullah SAW, tasahharu, bersahurlah kalian semua, fa inna fis sahuri barakah. Sesungguhnya pada makan sahur itu ada berkah, ada kebarokahan, ada kebaikan, ada manfaat yang kita akan dapatkan dari ibadah makan sahur. Bahkan secara teknis bahwa yang paling penting kita bangun sahur, tidak diwajibkan harus makan nasi atau apa, yang jelas ada sesuatu yang dimakan atau yang diminum. Inilah makna kepentingan ibadah sahur. Baik, kita mulai melihat bagaimana makna dari ibadah sahur ini. Dalam hal ini di dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan lebih dalam dan lebih luas lagi. Beliau mengatakan yang pertama, li'annal murada bil barakah, yang dimaksud keberkahan di makan sahur ini adalah al-ajru was sawab. Di dalam ibadah makan sahur itu ada pahala, ada balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan sebuah kegiatan yang tanpa ada pahala atau kebaikan. Apalagi ini ada perintah Rasulullah SAW. Tentu kita paham bahwa segala perintah Allah dan Rasulnya ini menunjukkan sebuah ibadah. Kemudian dikatakan yaqwa ala saum, dengan bangun waktu sahur dan kita makan sahur akan menguatkan dan akan meringankan atas beban ibadah saum itu. Kemudian dikatakan pula qila al-barakatu ma yatadammanu min istaiqadi. Keberkahan ini akan didapatkan ketika waktu sahur kita bangun. Wa doa, dan berdoa. Jadi bangunnya saja sudah baik. Bahkan para ahli bidang kesehatan, dunia kedokteran di barat, bangun di waktu sahur sekitar jam 1/3 akhir malam ini sangat baik untuk kesehatan. Jadi al-istaiqad itu bangun. Kemudian di waktu itu ada doa. Di waktu sahur itu dianjurkan untuk berdoa. Fisahri, di waktu sahur ini, sebagaimana didapatkan keterangan di dalam surat Az-Zariyat. Ini ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang Allah cintai. Bahkan orang-orang ini adalah merupakan calon surga yang masih ada di dunia. Di antaranya di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-19, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan ketika waktu sahur, ketika 1/3 akhir malam, mereka bangun dan mereka berdoa dan mereka sujud, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah
ayat-ayat yang menguatkan tentang makna kegiatan ibadah sahur. Para pemirsa yang berbahagia. Kemudian dikatakan pula wal ula innal barakata bis sahur, sesungguhnya keberkahan ketika waktu sahur dan makan sahur tahsulu bijihatin muta'addidah. Ada beberapa maksud yang didapatkan oleh kita ketika kita bangun sahur dan makan sahur. Wahia, yang pertama adalah ittiba'us sunnah. Bangun waktu sahur dan makan sahur ketika untuk puasa itu adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Biar seteguk air kita bangun mempersiapkan bukan hanya di bulan Ramadan, tapi ketika kita melaksanakan saum sunat, Senin, Kemis dan yang lainnya, kita bangun waktu sahur biar seteguk itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua dikatakan mukhalifatu ahlil kitab. Ketika kita bangun sahur, justru ini adalah yang membedakan saumnya umat Rasulullah SAW dengan umat yang sebelumnya, yakni ahli kitab. Mereka berpuasa, mereka saum, akan tetapi mereka tidak ada kegiatan makan sahur. Maka rahasia yang terdapat ketika ibadah sahur ini adalah mukhalifatu ahlul kitab. Harus berbeda antara umat Rasulullah dengan ahlul kitab, umat yang sebelum kita. Kemudian dikatakan wattaqwa bihi alal ibadah, dan semakin menambahkan ketakwaan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, itulah kepentingan dan keberkahan apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Makan sahurlah kamu sekalian, maka di dalamnya ada keberkahan-keberkahan. Itulah sekilas tentang sunnah ibadah sahur. Mudah-mudahan jangan lewatkan untuk sahur. Kalaupun seteguk air, satu biji kurma, kita lakukan ibadah sahur karena di sana ada sunnah Nabi dan keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.